ku cinta baitmu, tempat kau nyatakan setiamu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Tuhan, ku cinta baitmu, tempat kau nyatakan setiamu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihimu. Cinta baitmu, tempat kau nyatakan setiamu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihimu. Bersamamu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihimu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan kau berikan, segala kebaikan
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah Gereja Yesus Gembala. Menarik sekali, kita sudah memasuki bulan Juni, yaitu bulan ke-6. Di bulan ini kita memiliki satu tema yang baru, yaitu dipanggil untuk memberkati. Saya bawakan dari satu ayat untuk tema bulan ini sebagai ayat dasar adalah dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan satu perbuatan baik, sehingga yang namanya menjadi berkat bagi orang lain itu adalah hal yang harus keluar dari hidup kita. Biarlah di bulan-bulan ini kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah setiap kami boleh menerima firman-Mu dengan hati seperti tanah yang subur. Dan sehingga saat kami menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu itu bertumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini dengan kuasa dari-Mu. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati. Kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan dan kami boleh diberkati, dan dalam kehidupan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu firman Tuhan dengan judul yaitu usaha dalam berkat. Bapak Ibu Saudara, yang namanya berkat itu tidaklah muncul demikian saja bisa kita nikmati, tetapi di baliknya pun pasti ada usaha dalam mengusahakan berkat itu. Saya bawakan dari kisah Elia. Pada waktu itu dia mengalami kekeringan di tanah Israel, dan pada waktu Raja Ahab dia pun mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Judulnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ke-6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang menarik sekali. Pada waktu Israel dilanda kekeringan, Elia pun mengalami hal yang sama. Seringkali kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, dalam masa kekeringan ini, apakah bisa menimpa kita yang percaya? Hal yang pertama ingin saya bahas adalah masa kekeringan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya masa kekeringan bisa menimpa siapapun, termasuk hal yang tidak mengenakan itu bisa menimpa kita sebagai orang Kristen. Pada ayat awal dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Elia ini bukan sekedar orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan saja, melainkan Elia adalah pelayan Tuhan yang setia. Bahkan dia mengatakan kepada Ahab, hujan tidak akan turun kalau tidak aku katakan. Artinya Elia adalah seorang nabi yang integritasnya ini adalah tidak dipertanyakan lagi. Karena dia bukan melayani perutnya, tetapi dia melayani Tuhan seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Elia tidak berdoa untuk kepentingannya sendiri. Elia tidak bernubuat untuk apa yang diingininya. Tetapi Elia ini menantikan perkataan Tuhan untuk dikeluarkan, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Elia ini adalah pribadi yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Seorang Elia yang dikatakan nabi yang besar pada zamannya, bahkan kalau kitab-kitab perjanjian baru pun masih menunjukkan Elia. Bahkan Yesus itu dikatakan adalah perwujudan Elia. Nah, itu bagi orang yang tidak mengenal siapa Yesus. Dia sampai perjanjian baru pun Elia ini masih dibawa-bawa, Bapak Ibu Saudara. Elia ini adalah nabi yang besar sampai pada masa
dia melayani sampai kemudian. Nah, di sini kita melihat kenapa kita seringkali mengeluh. Dalam kehidupan ini kita bertanya, Tuhan, aku ini sudah percaya kepadamu. Tetapi kenapa yang namanya kehidupan bisa mengalami kekeringan seperti ini? Bapak Ibu Saudara, hal yang kita hadapi sekarang ini adalah hal yang dihadapi oleh semua orang. Dan memang sebagai orang Kristen, kita ini bukanlah sebagai orang yang tahan akan bentuk keadaan. Yang saya maksud adalah sebagai orang Kristen kita pun bisa mengalami keadaan serupa dengan orang lain. Misalkan ada hujan dan kita sedang ada dalam satu perjalanan, nggak mungkin yang namanya kita berkendaraan dengan motor atau kita berjalan atau pakai mobil ataupun dengan kendaraan umum, kendaraan yang kita tumpangi ini tidak kena hujan hanya gara-gara kita ini orang Kristen atau orang percaya kepada Yesus. Justru seringkali kita tidak mengerti bahwa yang namanya keadaan itu bisa menimpa semua orang. Dan inilah yang harus kita hadapi dalam kehidupan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan yang mungkin dalam masa-masa kekeringan, masa-masa Bapak Ibu Saudara bergumul, biarlah ayat firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam masa-masa seperti ini adalah kita ini menjadi orang yang harus mengerti keadaan. Sama seperti Elia tadi. Elia seorang nabi. Elia seorang yang integritasnya tidak dipertanyakan. Elia seorang yang berkarakter. Elia seorang yang tidak menerima suap. Elia seorang yang tidak peduli akan hadiah dalam pelayanannya. Tetapi Elia bisa mengalami kekeringan sama seperti orang-orang di Israel mengalami kekeringan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Elia pun mengalami yang namanya kekurangan air, kekurangan makanan. Bahkan lebih lagi kalau Bapak Ibu Saudara tahu, dalam masa kekeringannya Elia ini diburu oleh Isabel karena Isabel itu benci sekali dengan nabi-nabi Israel. Di sini Bapak Ibu Saudara harus mengerti dalam kehidupan kita seringkali tantangan itu ada, seringkali masa kekeringan datang, seringkali masa-masa kesusahan itu boleh menimpa kita. Tetapi kita percaya dengan kita membaca Alkitab secara penuh, kita pasti tahu dalam masa-masa kekeringan, dalam masa-masa kesusahan, dalam masa-masa pergumulan, Tuhan punya rencana bagi kita. Lalu bagaimana sikap Elia terhadap masa kekeringan itu? Apakah Elia itu kemudian berkeluh kesah? Apakah Elia ini kemudian mengeluh terus kepada Tuhan? Apakah Elia ini kemudian protes sama Tuhan? Bahkan Elia ini mengutuk Tuhan, gimana sih? Kenapa aku sampai mengalami ini? Engkau tidak adil. Apakah kata-kata seperti itu yang keluar dari Elia? Mari kita lihat berikutnya. 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Pergilah dari sini, kata Tuhan, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, dan ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Hal yang kedua adalah sikap Elia dalam menghadapi kekeringan adalah Elia belajar untuk taat. Dalam kehidupan kita mungkin dalam masa-masa kekeringan ini justru kita ini berusaha untuk keluar, berusaha untuk melakukan segala sesuatu tanpa kita taat kepada firman Tuhan. Elia tetap membangun imannya. Elia tetap percaya kepada Tuhan. Elia tetap taat kepada Tuhan. Karena dikatakan Elia ini peka dan kemudian dia ini menanyakan bagaimana dia harus bersikap. Kemudian firman Tuhan itu turun kepada Elia. Kenapa firman Tuhan bisa turun kepada Elia dan Elia bisa menyikapinya dengan benar? Karena Elia tidak mempedulikan yang terjadi di sekitarnya sebagai sesuatu yang utama. Tetapi Elia mempedulikan apa yang Tuhan perintahkan ini sebagai sesuatu untuk memandu hidupnya. Kemudian dikatakan pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Perkataan ini turun dari Tuhan untuk Elia untuk memandu kehidupannya. Dalam kehidupan kita saat kita mengalami masa-masa kekeringan,
Apa yang menjadi kompas kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Apakah ketakutan kita? Apakah kekhawatiran kita? Apakah itu hal yang membuat kita ini selalu was-was dengan keadaan, mungkin berita yang ada? Apa yang menjadi kompas kita untuk melangkah? Dan kalau kita menggunakan kompas yang salah, maka kita akan mengalami salah arah, Bapak Ibu Saudara. Di sini Elia benar-benar menggunakan satu kompas yang benar, yaitu firman Tuhan, dan dia belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Satu kali ada seorang yang tersesat di hutan, kemudian dia membawa kompas. Kompas itu menunjukkan satu arah utara, di mana arah utara itu harus dia tempuh. Tetapi karena orang ini tahu dan melihat kompas itu, tetapi dia tidak ingin mengikuti kompas itu, maka orang itu pun bisa tersesat. Yang saya maksudkan adalah begini, dalam kehidupan ini kita mungkin sering mendengarkan firman Tuhan, kompas hidupnya kita sudah tahu, bahwa firman Tuhan adalah jalan yang benar, jalan yang harus kita tempuh. Tapi kita tidak mau mengambil jalan itu, sehingga kita sering tersesat dalam kehidupan ini. Belajar taat ini yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara belajar mempercayai firman Tuhan dalam segala keadaan. Justru Elia ini nggak melihat keadaan ini sebagai penghambat dia untuk meragukan firman Tuhan. Justru dalam keadaan ini Elia menggunakan firman Tuhan untuk kekuatan utama, di mana itu adalah dia menyatakan bahwa Tuhan adalah pengatur hidupnya. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan saat Elia disuruh bersembunyi di Sungai Kerit, di timur Sungai Yordan, maka Elia pun melakukan yang benar itu, seperti yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Jadi Elia di sini adalah orang yang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan secara spesifik, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita sering kali mendengarkan firman Tuhan, kita sering belajar sharing tentang firman Tuhan, tetapi secara teoritis. Saat keadaan itu menempa kehidupan Bapak Ibu Saudara, itulah Bapak Ibu Saudara itu sedang dalam ujian praktek. Saya ingat pada masa-masa di mana saya SD, pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga itu adalah namanya pelajaran teori. Bagaimana cara menendang bola? Cara menendang bola adalah sudutnya harus berapa, diayunnya bagaimana, kemudian yang dilontarkan bolanya kira-kira seberapa. Tapi pada waktu praktek Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara itu melakukan seperti yang diteorikan? Saya ingat pada waktu itu saya justru melakukan seperti yang ada pada teori. Tetapi itu pun tidak sepenuhnya bisa dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah teori yang sempurna untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak pernah salah, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kadang-kadang ilmu-ilmu yang lain itu bisa salah. Contoh saja misalnya mitos di mana kita sering mengalami usus buntu. Dari sejak SD kita dikatakan kalau makan biji-bijian, terutama jambu biji, nanti kita akan usus buntu. Ternyata bukan itu penyebab usus buntu. Penyebab usus buntu itu karena ada radang yang terdapat pada pencernaan kita, sehingga itu menyerang usus buntu kita, dan usus buntu kita ini membengkak dan mengalami peradangan. Nah, disinilah kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara, dalam kita mempercayai firman Tuhan itu, janganlah Bapak Ibu Saudara ragu-ragu untuk mempercayai kebenarannya. Sama seperti Petrus, saat Petrus itu mendengarkan Tuhan, "Hei Petrus, jalan kemari." Pada waktu itu Petrus sedang ada di Danau Galilea dan dia sedang ketakutan, dia melihat Yesus dalam badai. Petrus mengalami badai hidup. Pada waktu itu Petrus melihat Tuhan dan dia ingin mendatangi Tuhan, dan Tuhan berkata, "Berjalanlah." Padahal yang ada di atasnya itu bukanlah permukaan padat, tetapi air. Orang berjalan di air pasti jatuh. Dan di dalam badai, seorang Petrus nelayan tahu dia tidak akan selamat, dan dia tahu bahwa saat dia berjalan di atas air dalam badai, dia pasti mengalami tenggelam. Saat itu Petrus mendengarkan firman Tuhan, perkataan Yesus sendiri, dan dia mulai berjalan. Saat dia berjalan, dia masih yakin akan apa yang dikatakan Yesus. Kemudian angin mulai datang, dia mulai ragu, dan saat dia ragu, dia mulai tenggelam. Itu menandakan, mari Bapak Ibu Saudara,
Seringkali kita keraguan, seringkali kita mengalami himpitan, itu membuat kita tidak sepenuhnya percaya. Tapi kali ini, coba Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan kita belajarlah percaya penuh kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah dalam kita ini belajar taat kepada firman Tuhan adalah kita mau bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Justru dalam keadaan seperti ini, kita ini jangan berhenti untuk bergerak sesuai yang diperintahkan Tuhan. Karena tadi Tuhan mengatakan, pergilah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Lalu pada ayat yang ke-5 dikatakan, lalu Elia ini pergi seperti yang dikatakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Orang kadangkala dalam mendengarkan firman Tuhan, dia mengamini, mengiyakan, tetapi dia malas untuk bergerak. Dia malas untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia malas untuk melakukan seperti yang diperkatakan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, justru saat-saat seperti ini adalah saat bagi kita untuk bergerak, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ini dalam masa kekeringan, justru kita masa lagi seperti ini, ya sudahlah, kita diam dulu. Justru Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara sedang bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara harus bisa lakukan itu dan jangan ditunda-tunda. Hal yang ketiga yang terakhir adalah usaha dalam berkat yang terakhir supaya kita ini bisa mengalami berkat Tuhan adalah mempercayai Tuhan sebagai kebenaran utama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat keempat dikatakan demikian. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu Elia itu disuruh ke sungai Kerit di timur sungai Yordan, Tuhan itu sudah menyatakan saat engkau di sana, burung gagak itu sudah aku perintahkan untuk memberi engkau makan, memberi makan bagi Elia. Di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan seringkali menginginkan kita bergerak dalam masa kesusahan karena Tuhan menyediakan sesuatu bagi kita. Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir, karena sebelum kita bergerak dikatakan demikian, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Apakah Elia sudah bergerak saat itu? Elia baru saja mendengarkan firman Tuhan, baru saja mendengarkan arahan Tuhan, bagaimana dia harus pergi, ke arah mana dia harus pergi, di mana dia harus diam, tetapi Tuhan sudah memerintahkan burung gagak untuk jadi saluran berkat bagi Elia. Bapak Ibu Saudara, hal ini menarik sekali karena yang namanya pemeliharaan Tuhan itu ajaib sekali. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Elia pada waktu itu berkata, aduh, udah keadaan seperti ini, aku harus pergi, meninggalkan tempat di mana aku sudah nyaman. Kemudian saat dia bergerak, kemudian udahlah, nggak usah lah, aku tak di sini aja. Buat apa aku bergerak? Tetapi pada waktu pagi justru Elia itu merasakan apa yang namanya firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bayangkan kalau Elia tadi tidak melakukan seperti yang diperintahkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi yang namanya berkat itu tidak pernah diterima Elia. Bayangkan burung gagak itu adalah tanda kematian. Tetapi justru Tuhan itu bisa memakai tanda yang istilahnya konotasinya itu sebagai kematian. Tuhan bisa pakai itu untuk membawa kehidupan. Bagi orang-orang keadaan sekarang ini sepertinya membawa situasi, membawa yang gelap Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi kita, Tuhan itu ada di atas segala keadaan dan Dia mampu menangani keadaan itu untuk kepentingannya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bagian Elia adalah melakukan yang diperintahkan Tuhan. Elia hanya bisa berserah kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan serta mengalami pemeliharaan Tuhan. Orang seringkali salah persepsi mengenai berserah. Berserah itu, aduh ya sudahlah, aku tak berserah aja, aku tak duduk diam, aku tidak melakukan apa-apa, aku yang penting diam, tenang,
Tuhan yang akan kirimkan kepadaku. Bukan seperti itu. Justru berserah itu adalah demikian. Amsal pasal 19 ayat 21 ini menyatakan bagaimana yang namanya berserah. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak sekali di dalam hidup manusia itu punya rencana, punya keinginan, ada usaha, semuanya dilakukan. Itu harus kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadi malas. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah orang yang tidak bekerja tidak makan. Tetapi setiap kita yang berusaha, kita ini pasti diberkati secara jasmani oleh Tuhan selama kehidupan kita ini mencerminkan nilai-nilai Alkitab. Nah, firman Tuhan juga berkata, Bapak Ibu Saudara, keturunan orang benar itu tidak akan meminta-minta. Kehidupan orang benar itu akan dipelihara oleh Tuhan. Dan yang namanya berserah itu adalah kita melakukan yang terbaik sekuat tenaga kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita usahakan, itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya? Hasil dari usaha kita itu tidak bisa kita kendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan hasil usaha kita? Tuhan. Jadi setiap kita ini dipanggil untuk menjadi berkat adalah dengan kita ini melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu seperti firman Tuhan, segala sesuatu yang sedap, segala sesuatu yang indah. Dan hasilnya itu Tuhan yang beri kepada kita. Sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Kayu salib itu bagi orang dunia adalah tanda kematian, tanda yang mengerikan, tanda kutuk. Tetapi Yesus ini mati di kayu salib. Buat apa? Buat menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita. Kehidupan yang penuh bagi kita. Karena setiap orang yang percaya akan bilur-bilurnya akan disembuhkan, akan dipenuhkan, akan dipulihkan. Dan setiap orang yang percaya akan darah Yesus akan mendapatkan satu perjanjian baru, perjanjian yang kekal yang dimeteraikan oleh darah Yesus yang mencatatkan nama kita di buku kehidupan. Bukankah sebuah tanda kematian? Sama seperti Gagak yang diutus tadi oleh Allah untuk memberikan Elia makanan, memberikan daging, roti dan daging. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Tanda kematian dirubahkan menjadi tanda harapan. Bagaimanakah dalam kehidupan kita sekarang? Usaha dalam berkat ini adalah kita berserah dalam Tuhan. Kita melakukan yang baik. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa seperti ini berharaplah kepada Tuhan dan lakukanlah yang terbaik. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita setiap hari tepat seperti yang kita butuhkan sesuai dengan kemurahan dan kebesaran Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan ini seringkali kita bimbang, mari kita tetap percaya dalam usaha kita ada berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri firman Tuhan pada kesempatan kali ini dalam ibadah virtual ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita di bulan Juni ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan yang boleh ada dalam ibadah virtual ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, untuk segala situasi yang kami hadapi, untuk kesehatan kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas negeri kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan biarlah kami yang dalam pergumulan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Kami yang dalam sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra itu selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual pada kesempatan kali ini sudah selesai. Dan biarlah
firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, tetap beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.